Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori peluang part 2. Kita melanjutkan dari yang part 1 kemarin. Kita langsung saja ke soal nomor 9, karena yang part satunya sampai 8 ya, kebetulan. Nah, soal 9 ini yaitu di suatu PAUD terdapat satu kelas TKA dan 3 kelas TKB yang setiap kelas terdiri atas 12 siswa. Jika jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 hari, maka peluang mendapatkan kurang dari 2 siswa yang lahir pada 17 Agustus di kelas TKA adalah, kita bedah satu-satu ya. Jadi, kita diberitahu di soal 1 tahunnya 365 hari. Nah, yang ditanya itu peluang mendapatkan kurang dari 2. Kurang dari 2 tuh berarti 0 ataupun 1 ya, kurang dari 2 siswa yang lahir pada 17 Agustus di kelas TKA. Jadi kita mengamati kelas TKA aja. Next, kita lihat. Nah, diketahui N-nya 12 ya, karena jumlah siswanya. Kan kita mengamati di TKA ya. Jadi karena setiap kelas terdiri atas 12 siswa, jadi si TKA ini juga isinya kan 12 siswa. Jadi kita pakai yang N-nya itu 12. Nah, peluangnya itu 1/365 karena di sini dikasih tahunya 1 tahunnya itu 365 hari. Nah, jadi peluangnya 1/365. Yang ditanya peluang kurang dari 2. Nah, bilangan kurang dari 2 yang tadi sudah saya katakan itu, kalau enggak 0, enggak ada, ataupun 1 ya, karena kurang dari 2. Sehingga untuk, 0, untuk K-nya 0, kita pakai distribusi binomial ya, untuk K-nya 0, karena, untuk untuk mencari siswa yang lahir, soal-soal siswa yang lahir, siswa yang ulang tahun itu identik dengan binomial. Kita pakai ini dia rumusnya binomial, dari K, kita ambil K-nya kan 0 atau 1 ya, karena kurang dari 2. Jadi kombinasi dari 0 sampai 12 dikali dengan eee, peluangnya peluangnya ini ya. Nah, peluangnya 1/365 dipangkatkan K, kita lagi ngambil K-nya itu 0, sehingga pangkat 0, dan 1 min P, 1 min peluang, ini dia peluangnya. Sudah benar ya, 1 min 1/365 dipangkatkan N min K. N-nya kita ketahui 12, 12 min K-nya 0, 12 minus 0, sorry. Kita lanjut, maka jadinya kombinasi dari 0 sampai 12 itu kan 12 faktorial per 0 faktorial dikali 12 faktorial. Nah, jangan terkecoh ya, 0 faktorial itu 1 ya, bukan 0. Jadi, 12 faktorial per 12 faktorial sama dengan 1. Terus dikali 1, 1/365 dipangkatkan 0, setiap bilangan yang pangkatnya 0 nih ya. Sebentar. Setiap bilangan yang pangkatnya 0, setiap bilangannya dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, oke? Nah, lalu 1 minus 1/365, 364/365 ya, kita anggap satunya ini 365/365. 1 ya, dikurang 1/365, jadi 364/365, dipangkatkan 12, bener ya, 12 min 0, 12. Lanjut. Maka hasilnya 1 dikali 1, benar ya, 12, 12 faktorial ini kalau dicoret. Nah, 1 ya, 1 dibagi 1. Nah, ini pun juga kan 1 ya, tadi kita ketahui 0 faktorial itu 1. Jadi 1 dibagi 1, jadi hasilnya 1. Ini 1 tetap kita pindah. Nah, ini hasil dari 364/365 dipangkatkan 12 itu, ini kita pakai kalkulator aja ya, biar gampang. Hasilnya sekitar 0,9676. Maka kita dapatin peluang mendapatkan kurang dari 2 siswa. Oh, sorry, kita dapetin ini untuk K-nya 0 ya, maaf. Agak nggak fokus ya. Untuk K-nya 0 itu,
Kita dapetin peluangnya 0,9676. 0,9 kita bilang ya. Kita lanjut ke K-nya yang 1. Kan tadi kita udah sepakati kurang dari 2 itu 0 atau 0 dan 1 ya bilangannya. Untuk K-nya sama dengan 1, kita tinggal masukin ke rumus aja, sama aja kita masukin ke rumusnya. Ini dia K-nya 1 ya, bedanya di sini K-nya 1 ini. Nah, jadi kombinasi 1 dari 12 dikali ini 1/365, 1/365 peluangnya ya si P-nya nih. Nah, ini 1/365 dipangkatkan 1 ya, karena dipangkatkan 1 karena kan si K-nya 1, jadi kita pangkatkan 1. Lalu ini 1 min 1/365 sama ya, dipangkat 12 min 1, jadi pangkatnya 11 nih. Ya, yang tadi kan 12 min 0, jadi pangkatnya 12. Nah, lalu kita jumlahkan lagi, ini kombinasi benar ya, 12 kali 11 faktorial. 12, ini sebenarnya 12 faktorial per 1 faktorial dikali 11 faktorial. Cuman biar kita bisa coret, ini kita coret ya, jadi 1. 12 kali 1 per 1, 12 lah ya. Nah, ini dia, 1/365-nya tetap karena cuma pangkat 1. Nah, ini 364/365 dipangkatkan 11, kita kalkulatorin aja. Ini dia hasilnya. Nah, ini kan tetap 12 tadi. Ini 1/365 sekitar 0,0027 dan 364/365 setelah dipangkatkan 11, hasilnya menjadi 0,9973. Jadi untuk K-nya 1 itu 0,0323 ya peluangnya. Nah, yang kita tanyakan itu kan peluang keduanya, sehingga peluang mendapatkan kurang dari 2 siswa yang lahir pada 17 Agustus di kelas TKA aja ya. Hasilnya itu peluang si 0 ditambah peluang si 1, jadi sekitar 0,9995 hasilnya. Ini dia. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10, sebuah mesin produksi mengalami rata-rata 2 kegagalan per jam. Kegagalan per jam. Ini ada laju ya. Biasanya kalau laju gini kosong. Kita lihat. Berapa peluang bahwa dalam 1 jam tidak terjadi kegagalan sama sekali? Oke. Nah, ini dia. Kita bedah satu-satu. Lajunya rata-rata 2 kegagalan per jam. Nah, peluang dalam 1 jam tidak terjadi kegagalan sama sekali. Diketahui, nah lajunya 2, lambda ya, laju itu lambda, lambdanya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena diketahui tidak terjadi sama sekali, berarti 0 ya, nggak kejadian, nggak kegagal gitu, 0. Nah, kita pakai kuasong ya, seperti prediksi kalau ada laju pasti kuasong nih. Kuasong dari 0, ini dia, gampang ya ini mah, gampang kan? Kita lihat kuasong lambdanya 2, oke, dari 0 ya, K-nya 0 karena diminta tidak terjadi kegagalan sama sekali alias nihil, 0 deh. Nah, kita masukin aja langsung lambdanya tadi 2 dipangkatkan K-nya 0 per 0 faktorial. Nah, jangan kekecoh lagi ya, udah kita bahas 0 faktorial itu udah sama dengan 1 ya. Jadi 2 pangkat 0 juga 1 ya. Semua bilangan dipangkatkan 0, 1, jadi 1/1 nih. 1/1 hasilnya 1, tinggal dikali nilai tadi udah nilai itu sekitar 2, ya sudah dibahas di part 1 tadi, kalau enggak kalian boleh pakai kalkulator aja untuk nilai di kalkulator tuh ada. Kita lihat. Nah, ini dia 1/1 dikali 0, nilai setelah dipangkatkan minus 2 itu 0,1353, maka hasilnya itu kita temukan 0,1353. Jadi, peluang bahwa dalam 1 jam tidak terjadi kegagalan sama sekali itu sebesar 0,1353. Seperti itu. Mudah ya. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Seorang penjual kios buah mendapat kiriman 30 kilo buah mangga, 3 kilo diantaranya busuk. Jika ia memilih 5 kilo secara acak dan mengeceknya, peluang ditemukan 1 kilo buah mangga yang busuk, yang diminta yang busuk ya. Kita lihat dulu, kita bedah satu-satu. Nah, diketahui 3 kilo populasinya, ini
yang busuk 30 kilo yang buah mangganya, 3 kilonya yang busuk, 5 kilo yang akan kita pilih acak, dan kita diminta nyari 1 kilo yang busuk. Nah, ini dia pakai hipergeometri ya, sudah terlihat banyak, ada 2 populasi, terus ada 5 kilo acak, ada yang dipilih sampel acaknya, dan ada peluang yang dicarinya. Diketahui N-nya. N-nya ini seluruh populasi ya, keseluruhan populasi itu 30 karena kita ketahui 30 kilo buah mangga. Lanjut ke sebentar. 30 kilo buah mangga nih ya. Nah, kita ke M. M itu merupakan populasi yang diamati. Karena yang ditanyakan busuk, jadi kita mengamati yang busuk nih. Populasi yang busuk adalah ini, 3 kilo ya, di populasi yang busuk. Ini dia. Nah, N-nya itu 5. N-nya itu N kecil, ini sampel yang kita pilih secara acak, ini dia. Yang secara acak kan ini ya, 5 kilo. Nah, ini 5. M kecil itu sampel yang kita amati. Sampel yang kita amati nih 1 kilo yang diminta. Ya kan, karena kan tadi kita mengamati yang busuk. Nah, yang diminta 1 kilo yang busuk. Nah, inilah M yang diminta, M kecil. Lanjut, kita masukin aja rumusnya, hipergeometri. Nah, jadi hipergeometri dari 1 ya ini ya. Jadi kombinasi 1 dari 3 dikali kombinasi dari 5 min 1 sampai 30 min 3 ya, per kombinasi 5 dari 30. Selanjutnya ini jadinya ini 27 ya, 30 min 3 27. Oke, 5 min 1 4 ya, benar, kombinasi 4 dari 27 yang berubah yang sisi ini aja. Nah, kita lanjut. Nah ini dia ya guys. Kita bedah aja satu-satu. Jadi si kombinasi ini, si yang ini, oke. Jadi ini ya 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 dikali 2 faktorial. Nah, kita lebih jelasin ini di sini. Oke, benar ya. Kita lanjut ke ini 27 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 23 faktorial dari ini ya. Nih. Oke, betul ya. Kita lanjut. Ini setelah dijabarkan. Ini biar apa? Biar bisa dicoret nih sampai 23 aja. Nah, karena bawahnya 23 jadi bisa dicoret. Lanjut ke ini 30 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 25 faktorial. Nah, ini sampai 25 faktorial biar bisa dicoret. Ini dia. Oke. Ini dari sini ya nih. Oke. Paham ya sampai sini memang agak sedikit panjang tapi mudah lah. Masih dalam kategori mudah. Kita sudah coret ini. Biar lebih jelasnya ya kita lanjut. Nah, ini setelah dicoret nih. Oke, sudah dicoret. Yang bisa dicoret kita coret ya. Kita pakai metode coret-coret. Jadi ini sisa. Nah, jadi ini sisa 3 ya, ini sisa 3 karena 3 per 1 3 ya. Ini sisa 25 yang atas, sisa 3 kali 25 yang bawah masih ada 29, 7 nih di sini. Dan ini 1 ya tetaplah. Nah, jadi kurang lebih 3 kali 25 per 29 kali 7 betul ya. Jadi 75 per 203 atau hasilnya itu kita temukan 0,369. Jadi peluang ditemukan 1 kilo buah mangga yang busuk dari seluruh 30 kilo buah mangga dan yang 3 kilo diantaranya busuk itu ada 0,369. Easy kan? Kita lanjut ke soal nomor 12. Ini dia. Dalam seleksi beasiswa, aduh, nggak kelihatan nih soalnya. Nah, dalam seleksi beasiswa pasca sarjana, seorang calon awardee yang telah memenuhi seleksi administrasi harus mengikuti tes akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris sebelum akhirnya mengikuti wawancara dan dinyatakan sebagai awardee.
Berdasarkan data historis, diketahui bahwa peluang lulus tes akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris berturut-turut sebesar 0,75 dan 0,35. Jika peluang lulus keduanya adalah 0,15, maka peluang seseorang calon awardee tidak lulus setidaknya di salah satu tes adalah agak membingungkan ya ini. Peluang-peluang seperti ini banyak kata-kata ya, jadi jangan terkecoh, kita bedah satu-satu. Pertama, kita tahu ya peluang lulus tes akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris. Peluang lulus tes akademiknya 0,75, bahasa Inggrisnya 0,35. Nah, peluang lulus keduanya 0,15. Yang ditanya, peluang seorang tidak lulus setidaknya di salah satu tes. Jadi, salah satu aja nih nggak lulus. Kayak misal, akademik lulus, Inggris nggak lulus. Atau sebaliknya, Inggris lulus, akademiknya nggak lulus. Nah, kita cari peluangnya itu berapa. Kita lanjut, ini sudah ya diketahuinya. Kita umpamakan peluang lulus tes akademik itu sebagai peluang A 0,75 ya. Lanjut kita umpamakan peluang lulus tes bahasa Inggrisnya itu sebagai peluang B 0,35. Lalu peluang lulus keduanya berarti itu peluang A irisan B karena keduanya ya. Oke, paham ya? Kan kalau irisan itu mencakup dua-duanya A dan B. Jadi peluang lulus keduanya A iris B. Yang ditanya itu seorang tidak lulus setidaknya di salah satu tes. Jadi kita mencari peluang A komplement gabungan B komplement. Atau sama dengan peluang dari A iris B dikomplementkan ya. Atau sama dengan 1 dikurang peluang dari A iris B. Maka 1 dikurang 0,15 hasilnya yaitu 0,85. Segampang itu ya, padahal panjang sekali soalnya kalau dilihat. Jadi jangan terkecoh ya, sebenarnya ini mudah. Kita lanjut ya. Ini dia soal ke-13. Seorang panitia penyelenggara turnamen olahraga secara acak memilih pengunjung di jalan sampai dia bertemu dengan seorang yang menghadiri pertandingan musim lalu. Nah, yang ditanya berapa peluang dia bertemu dua orang yang tidak menghadiri pertandingan sebelum dia berhasil bertemu pertama kali. Nah, ini yang pertama kali gini biasanya geometri ya. Distribusi geometri ini biasanya. Yang menghadiri pertandingan musim lalu dengan peluang 0,20. Langsung aja kita bedah. Dua orang yang tidak menghadiri. Kita diketahui ya. Ada dua orang yang tidak menghadiri pertandingan sebelum dia berhasil nih bertemu pertama kali dengan orang yang menghadiri pertandingan musim lalu. Peluangnya 0,20 kita dapat K-nya 3. Kenapa bisa 3? Karena kita asumsikan peluang dia bertemu dua orang yang tidak menghadiri sebelum dia berhasil. Jadi dia ketemu dua orang dulu yang nggak menghadiri. Nah, sebelum dia berhasil bertemu pertama kali berarti dia bertemu pertama kali dengan orang yang ketiga. Maka kita K-nya itu 3. Jadi distribusi geometri ya yang kita bilang kalau pertama kali itu biasanya pakai geometri. Kita langsung masukin aja. Jadi peluangnya 0,20 distribusi geometri dari 3. 1 min peluangnya 0,20 ya tadi ya. Dipangkatkan K min 1. K min 1 nih. Ini K-nya 3 ya. 3 min 1 betul. Kita lanjut. Maka ini 1 dikurang 0,20 itu 0,80 betul ya. Dipangkatkan 2 karena 3 min 1 ini diaturnya 2. Dikali 0,20 tetap dikali peluangnya ya. Nih, oke. Lanjut. Maka hasilnya itu ada 0,128. Jadi, eh, peluang dia bertemu dua orang yang tidak menghadiri pertandingan sebelum dia berhasil bertemu pertama kali dengan orang yang menghadiri pertandingan musim lalu dengan peluang 0,20, peluangnya itu adalah 0,128 kecil ya. Sayang sekali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. 5 individu dari populasi hewan yang dianggap hampir punah di wilayah tertentu telah ditangkap, diberi tanda dan dilepaskan untuk berbaur dengan populasi. Setelah mereka memiliki kesempatan untuk berbaur, sampel acak dari 10 hewan ini dipilih secara acak.
Ini banyak populasi, banyak sampel nih, dari ketahuan ya pakai distribusi apa. Jika terdapat 25 individu dalam populasi hewan jenis ini di wilayah tersebut, maka peluang mendapatkan paling banyak dua nih, paling banyak dua hewan yang telah diberi tanda. Ini pakai hipergeometri ya. Kalau kayak gini udah jelas dari clue-cluenya. Nah, sampel acaknya 10 hewan, terdapat 25 individu totalnya. Nah, yang dicari peluang mendapat paling banyak dua. Nah, ini dia diketahui. Total populasinya N-nya 25 ya. Betul ya? Ini dari hmm, hmm, ini ya 25 nih, 25 individu. Oke. Nah, jika terdapat dalam populasi hewan jenis ini berarti totalnya itu ada 25, betul. Lalu hewan yang diberi tanda, kita lihat hewan yang diberi tanda itu ada 5 ya, nih 5 nih di sini. Nah, 5 individu dari populasi hewan yang dianggap hampir punah ditangkap dan diberi tanda. Oke, sampel yang diambil itu 10 sampel yang diambil. Sampel acaknya, ini dia sampel acaknya itu 10 ya, 10. Oke, betul. Dan M-nya, M kecilnya itu adalah sampel yang diamati. Ini dia yang diminta untuk diamati itu dua hewan yang diberi tanda. Yang diberi tanda. Kita bedah satu-satu, maka ini dia distribusi hipergeometri dengan segala banyak populasi dan sampel. Kita walaupun banyak ini sebenarnya mudah ya, kita bedah aja satu-satu. Jadi kita udah tinggal masukin aja, jangan kebalik-balik ya yang masukinnya ya guys. Kombinasi 2 M kecil di sini kita kasih ini deh tanda deh ya. M kecil di sini, M kecilnya 2 nih ya. Kita M kecilnya 2 betul. M besarnya 5, oke betul. N, kita masukin dulu, N-nya 25, betul ya, dikurang M besar. M besarnya 5, N kecil 10, betul. M kecilnya 2, oke. Kita perlu ngecek juga ya ini satu-satu, biasanya suka kebalik-balik nulisnya. Kombinasi dari N kecil 10, oke. N besarnya 25, betul? Betul. Oke, kalau sampai sini step ngeceknya udah betul, kita bisa lanjut. Nah, jadi sama dengan ini tuh 5 faktorial per, waduh, oke. Itulah jadi 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini ya. Dari sini ya, yang ini. Tuh jadi ini betul ya, 5 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Lanjut ke yang ini. Ini tuh kan jadinya 25 min 5, 20 ya. Ini jadi 20. Susah nih nulis pakai ini. 20 faktorial. Nah, kalau yang ini tuh jadinya kan 10 dikurang 2 tuh 8 ya. 8 faktorial. Nah, jadinya seperti ini. 20 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 12 faktorial. 12 faktorial dari mana? Dari 20 dikurang 8. Oke. Jadi 12 ya, betul. Lanjut kita ke yang ini. Nah, ini kombinasi 10 dari 25 itu jadinya 25 faktorial. Dibagi 10 faktorial dikali 15 faktorial. Ini langsung aja kita persingkat ya. Kalian boleh jabarin seperti yang di soal sebelumnya. 20 kali 19 kali 18 kali 17 sampai 12 nanti dicoret, boleh kayak gitu. Nanti kita ketemu hasilnya itu di sini. uh, yang ini jadi 10, tinggal 10. Lalu ke yang ini sisa jadinya 1.205.970. Nah, untuk yang bawahnya ini, yang ini jadinya 3 juta
268.760, maka kita dapati hasilnya itu 0,385. Mudah bukan? Mudah sekali. Kita lanjut ke next page, next soal. Kalian kalau agak bingung boleh di komen aja ya. Sebuah survei ini menanyakan apakah sudah mendapat vaksin COVID dosis 3 atau belum? Ini pertanyaan sudah atau belum. Setiap responden ditanya satu persatu secara berurutan dan setiap pertanyaan saling bebas. Jika peluang seseorang sudah mendapat vaksin dosis 3 adalah 0,70, berapa peluang bertemu dengan responden yang sudah mendapat vaksin COVID dosis 3 pertama kalinya? Tadi saya bilang kalau pertama kalinya ini identik dengan distribusi apa? Ingat ya, pada pertanyaan survei kelima. Oke. Nah, ini ya, kita bedah satu-satu diketahui peluangnya 0,70. Pertama kalinya dalam pertanyaan survei kelima, maka diketahui peluangnya 0,70, K-nya 5 ya. Karena pertanyaan survei ke 5, K-nya maka 5. Lanjut, distribusi geometri ya betul. Siapa yang jawab distribusi geometri tadi? Langsung aja kita masukin dengan yang udah kita peroleh. Nah, ini 0,70 ini sama aja ya, ini sama dengan 0,7 karena 0 di belakang angka itu biasanya tidak dianggap, kasihan. Ini dia langsung aja P 0,7 dan K-nya itu 5, ini K-nya nih. K-nya 5, oke. Jadi 1 dikurang P 0,7 nih ya kan, dipangkatkan K min 1, 5 min 1, dikali P lagi, dikali peluangnya lagi 0,7 lagi. Maka kita lihat 1 min 0,7 itu kan 0,3 ya, dipangkatkan 4. Kenapa dipangkatkan 4? Karena 5 min 1, 5 min 1 ini kan jadi pangkat 4 ya. Oke, K min 1, K-nya 5. Oke, dikali 0,7 masih tetap. Maka kita dapati hasilnya adalah 0,00567. Yeay, gampang sekali bukan? Cukup sekian dari saya pada part 2 ini sampai soal nomor 15 dulu. Kita ketemu lagi di part ketiga ya, 5 soal lagi. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga kalian bisa paham. Jangan lupa kalau nggak paham komen ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.